Kamu berdiri di tengah reruntuhan, bukan reruntuhan kota, tapi reruntuhan dirimu. Udara terasa hampa, warna-warna memudar menjadi kelabu. Ada gema di kepalamu, gema dari kata-kata mereka, tawa mereka, janji-janji mereka yang kini menjadi belati es di jantungmu. Dan di dalam keheningan itu, sebuah api mulai menyala, kecil namun panas. Api balas dendam. Kamu ingin mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu ingin mereka hancur sama sepertimu. Kamu menyusun rencana, kata-kata tajam, bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kamu akan membongkar topeng mereka di depan dunia. Tapi berhenti, tarik napas, dengarkan baik-baik. Jalan yang kau tempuh ini adalah jebakan mereka. Setiap teriakanmu, setiap air matamu, setiap usahamu untuk mengekspos mereka adalah makanan bagi jiwa mereka yang kosong. Kamu memberi mereka apa yang paling mereka dambakan, reaksi, bukti bahwa kamu masih berada dalam kendali mereka. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Psikologi gelap dari sebuah kekosongan. Narsisis adalah cermin yang retak. Mereka tidak memiliki citra diri yang nyata. Mereka membutuhkan pantulanmu untuk merasa ada. Reaksimu, baik cinta maupun benci, adalah konfirmasi bahwa mereka penting, bahwa mereka ada. Jadi, bagaimana cara mengalahkan entitas yang memakan energimu? Sederhana. Kamu berhenti memberinya makan. Balas dendam terbaik bukanlah badai yang riuh, melainkan keheningan yang memekakkan telinga. Senjata pertamamu, diammu adalah cermin. Ketika kamu berhenti merespons, berhenti menjelaskan, berhenti melawan, kamu mengambil pantulan mereka. Cermin itu menjadi kosong. Dan untuk pertama kalinya, mereka dipaksa melihat apa yang ada di baliknya. Ketiadaan diri mereka sendiri. Ini adalah teror eksistensial bagi mereka. Rasa sakit yang tidak bisa mereka timpakan pada orang lain. Mereka akan mencoba memprovokasimu. Mereka akan mengirim pesan, menyebar fitnah, menggunakan orang lain untuk menjangkaumu. Setiap upaya mereka adalah jeritan ke dalam kehampaan. Lihat aku, benci aku, lakukan apa saja, asal jangan abaikan aku. Diammu adalah jawaban paling kuat. Diammu berkata, kamu tidak ada lagi dalam realitasku. Mari kita sebut dia Sang Dalang, dan korbannya Elara. Sang Dalang adalah seorang maestro manipulasi. Dunianya adalah panggung, dan semua orang adalah aktor dalam dramanya, terutama Elara. Dia akan memujinya setinggi langit, membuatnya merasa seperti satu-satunya bintang. Lalu, tanpa peringatan dia akan memadamkan cahayanya. Elara terjebak. Dia mencoba melawan, menjelaskan permainannya kepada orang lain. Tapi Sang Dalang sangat pandai memainkan peran korban. Dia kelelahan, jiwanya terkuras. Setiap interaksi adalah kekalahan. Sampai suatu hari, dia belajar untuk tidak bermain sama sekali. Dia menerapkan keheningan, pesan tidak dibalas, panggilan tidak dijawab. Media sosialnya menjadi gurun bagi Sang Dalang. Awalnya, Sang Dalang marah. Dia menuduh Elara tidak stabil. Dia menyebar cerita-cerita keji. Tapi semua itu jatuh ke dalam sumur keheningan Elara. Tidak ada bahan bakar untuk apinya. Tidak ada drama. Cermin di hadapannya kini kosong. Dan Sang Dalang mulai panik. Dia melihat kekosongannya sendiri dan itu membuatnya gila. Keheningan Elara menjadi ruang penyiksaannya. Tapi diam saja tidak cukup. Itu baru babak pertama. Ada senjata kedua yang jauh lebih menghancurkan. Senjata kedua, kebahagiaanmu adalah racun bagi mereka. Saat kamu diam, kamu tidak hanya menunggu. Kamu membangun kembali. Kamu menyalakan kembali api di dalam dirimu. Bukan api dendam, tapi api kehidupan. Kamu menemukan kembali hobimu. Kamu tertawa bersama teman-teman yang tulus. Kamu menciptakan kebahagiaanmu sendiri, bata demi bata. Narsisis percaya bahwa mereka adalah pusat alam semesta, sumber dari semua emosimu, baik suka maupun duka. Kebahagiaanmu tanpanya adalah bukti paling telak bahwa mereka tidak pernah sepenting itu. Itu menghancurkan ilusi keagungan mereka. Itu membuktikan bahwa kamu bukan hanya karakter pendukung dalam cerita mereka. Mereka yang ternyata hanyalah satu bab dalam ceritamu. Ini adalah racun yang bekerja lambat. Mereka melihatmu bersinar dari kejauhan dan cahaya itu membakar mereka. Bukan rasa sakit yang tajam dan cepat, tapi korosi jiwa yang lambat dan menyakitkan. Mereka kalah bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tumbuh melampaui mereka. Jadi, lupakan balas dendam dalam artian konvensional.
Lupakan teriakan di tengah malam atau surat yang penuh amarah. Balas dendam terbaikmu adalah membangun kembali duniamu dengan begitu indah, sehingga dunia mereka yang palsu dan penuh drama menjadi tidak relevan. Jadilah sunyi, jadilah acuh tak acuh. Biarkan keheninganmu menjadi cermin yang menunjukkan kekosongan mereka. Lalu dalam keheningan itu, hiduplah dengan sangat baik, tertawalah dengan lepas. Ciptakan karyamu. Biarkan kebahagiaanmu menjadi racun yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena kemenangan sejati bukanlah melihat mereka jatuh, melainkan terbang begitu tinggi hingga kamu bahkan tidak bisa lagi melihat mereka di bawah.